Kembali di MNC News Prime pemirsa, kita masih memperbincangkan kaitannya dengan legalisasi ganja untuk medis dan masih bergabung bersama kami ada 3 orang narasumber. Saya langsung saja ke Mas Dira. Mas Dira, sudah diketahui dengan pasti begitu ya bahwa MK ini menolak begitu kaitannya dengan legalitas atau legalisasi ganja untuk medis. Apa yang mungkin upaya yang bisa dilakukan jika memang menurut Anda, menurut keyakinan Anda bahwa memang ada sebenarnya manfaat ganja untuk kesehatan? Yang pasti gini, untuk sebuah perjuangan yang kita mulai udah 10 tahun lalu, kita bicara soal manfaat ganja medis itu bukan 1 hari atau 2 hari yang lalu. Ya. Tapi kami di Yayasan ataupun di Gerakan Lingkar Ganja Nusantara itu sudah bertahun-tahun membicarakan ini. Tapi ya waktu itu masih belum berani membuka diri karena stigma terhadap rekreasi ganja masih terlalu besar. Sekarang pelan-pelan masyarakat udah melihat ini sebagai sesuatu yang positif gitu. Nah, mengenai peluang hasil dari sidang MK kemarin gitu, ini sebenarnya sebuah kemajuan yang luar biasa ya, karena kami Dr. Ingrid, Pak Slamet, kami atas nama yayasan sudah pernah mengajukan izin riset ini tahun 2015 dan kami sudah mendapatkan izin riset dari Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan waktu itu, Profesor Chandra Yoga kalau saya tidak salah. Gitu. Tapi lagi-lagi karena permasalahan birokrasi yang terlalu rumit, jadi riset ini tidak pernah berjalan. Bahkan saya sendiri yang langsung datang ke Tawangmangu waktu itu, BP2TOOT namanya, Balai Besar Penelitian untuk Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Di situ tanaman ganja mungkin cuma ada 5 pohon dan besarnya cuman sebesar ini. Jadi untuk dilakukan penelitian saya rasa tidak mungkin dan itu terlihat sekarang memang tidak pernah ada hasil penelitian. Nah, yang perlu saya tekankan di sini sebagai sebuah gerakan ya, bahwa kita udah jangan lagi banyak bicara soal harus riset, harus dilakukan. Intinya sekarang riset harus dilakukan dan riset ini tidak boleh hanya bisa dilakukan oleh lembaga negara saja. Ini riset ini harus terbuka untuk siapapun termasuk untuk lembaga-lembaga swasta. Karena kalau tidak, lagi-lagi penelitian ini hanya akan dipakai oleh segelintir orang untuk kepentingan tertentu. Saya pikir universitas-universitas di seluruh Indonesia juga harus kita ajak dan mungkin yang terbaik adalah membuat sebuah konsorsium bersama gitu ya yang melibatkan segala stakeholder melakukan penelitian itu. Baik, saya langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, apa yang bisa menjadi catatan begitu ya bagi Anda dari kacamata hukum bahwa memang ada beberapa pihak yang tetap menginginkan bahwa kaitannya dengan ganja namun memang untuk kesehatan begitu. Apakah memang ada cara lain atau mungkin ada kemungkinan lain sebenarnya? Riset adalah bagian penting dari pembangunan hukum. Jadi membangun hukum kalau ini berhubungan dengan narkotik, supaya untuk merubah hukum positif tentu riset ini adalah bagian penting dari membangun hukum, di mana riset ini adalah kemanfaatan dari ganja itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Nah, tidak bisa sesuatu yang kita tolak. Nah, itu kalau itu memang penting, kemudian ada kedaruratan, dan itu untuk kepentingan medis, kemudian harus diakomodir oleh para stakeholder, DPR dan pemerintah. Tapi kalau sampai sekarang masih berlaku hukum positif bahwa ganja itu masih golongan 1, maka itu tidak memungkinkan sekarang ini ya. Jadi stakeholder, sekali lagi saya ingatkan, harus bisa membedakan antara ganja medis dan ganja rekreasional. Ini harus hati-hati betul, karena penggunaan ganja yang berkepanjangan itu sangat bahaya. Kemudian yang lain, pertanyaannya mungkin Bu Tania, Bu Dokter bisa menjawab. Apakah ganja ini untuk mengobati atau untuk mengurangi beban? Jadi atau dua-duanya bisa. Kalau memang ini untuk mengobati, it's okay. Tapi kalau hanya bersifat mengurangi beban, mungkin ada zat lain yang harus dipakai. Baik, silakan Ibu Ingrid. Apakah Dokter Ingrid, apakah memang ini hanya sekedar mengurangi atau memang benar-benar bisa mengobati, dan apa mungkin yang bisa jadi masukan dari Dokter Ingrid sendiri kaitannya dengan rencana riset yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah? Iya, jadi memang kita tuh kalau bicara ganja kan akan bicara masalah yang 3 bukti ya. Yang pertama bukti pengalaman empirik ya, di mana itu adalah pengalaman misalnya dipakai oleh
sekian generasi manusia misalnya di berbagai negara. Kemudian pembuktian yang sifatnya saintifik itu mulai dari penelitian-penelitian yang sifatnya praklinik ya, yang hingga tahap pada hewan coba. Kemudian ada yang dinamakan penelitian klinis hingga uji klinik acak terkontrol dan tersamar ganda. Ya. Nah, kalau kita lihat dari setiap tahapan penelitian tersebut, yang sudah sampai pada penelitian uji klinik terkontrol tersamar ganda itu memang belum banyak. Dan sampai saat ini terungkap bahwa si produk yang dihasilkan dari ekstrak ganja itu memiliki efektivitas dan keamanan yang sangat baik pada kasus epilepsi yang memang baru 2 tipe ya di sini uji klinik yang meyakinkan pada sindrom Dravet dan Lennox-Gastaut. Dan memang yang namanya epilepsi itu sebetulnya adalah penyakit yang sifatnya sudah permanen ya. Artinya kerusakan yang sifatnya permanen, tentu tidak bisa dimaksudkan obat di sini dia mengembalikan menjadi normal 100% sembuh, tentu tidak bisa. Obat apapun sampai saat ini tidak bisa ya, tidak hanya ekstrak ganja. Tetapi tadi Ibu Santi sendiri bicara ya untuk anaknya yang cerebral palsy dan juga untuk anak-anak epilepsi, dengan mengendalikan gejala saja itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Artinya kejangnya bisa dikendalikan itu sudah sangat hasil yang sangat diharapkan, sangat baik sekali kalau bisa seperti itu. Sehingga untuk orang-orang yang tidak berhasil, yang istilahnya tidak mempan lagi dengan obat-obat konvensional anti kejang yang ada pada saat ini, tentu mereka berharap bisa mencoba alternatif lain yang artinya memberi harapan, siapa tahu bisa memberikan hasil yang baik. Toh penelitian yang ada sampai saat ini menunjukkan hasil yang baik, walaupun belum secara luas penelitiannya dilakukan untuk berbagai penyakit. Baik, kalau tadi Ibu Santi tidak akan tinggal diam, perjuangan masih akan terus berakhir, begitu juga dengan Mas Dira dan juga kawan-kawan, kaitannya dengan memperjuangkan legalitas ganja. Mas Dira, terakhir singkat saja. Ya, saya pikir supaya tidak terjadi debat kusir di masyarakat, intinya riset. Dan riset ini kalau menurut saya sekarang kuncinya adalah Permenkes untuk melakukan riset ini. Jadi siapapun lembaga swasta ataupun negeri yang ingin melakukan riset dapat mengajukan dirinya kepada Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Mas Dira Narayana dan juga Dr. Ingrid Tania. Begitu juga dengan. Sorry, maaf saya boleh lanjutkan sedikit saja. Baik, singkat saja. Penelitian sekarang sudah di bawah tanggung jawab dari BRIN ya. Jadi Balitbangkes yang tadinya ada di Kemenkes itu sekarang sudah ada di BRIN. Jadi memang ini kita perlu advokasinya juga ke BRIN, karena nanti setelah itu advokasi ke Kemenkes itu gunanya agar bisa dipakai di pelayanan kesehatan hasil riset tersebut. Baik, tetap akan ada dorongan sebenarnya kepada pemerintah begitu ya, jika memang akan melakukan riset kaitannya dengan ganja untuk legalitas, baik itu kaitannya dengan kesehatan. Kalau kacamata hukum, Pak Slamet mengatakan bahwa selama masih dalam golongan 1 tidak akan mungkin begitu ya untuk dilegalisasi ganja ini kaitannya dengan medis. Terima kasih Dr. Ingrid Tania, Pak Slamet pribadi, kemudian juga Mas Dira, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita kaitannya dengan ganja, kebutuhannya untuk medis maupun juga untuk kesehatan. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Dan pemirsa, demikian MNC News Prime pada malam hari ini. Saya Rizka Indah mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda pada malam hari ini dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, selamat malam.